Pada tahun 1975, Bill Gates dan Paul Allen memiliki visi besar yang akan mengubah dunia. Mereka adalah pecinta teknologi. Sejak masa remaja, terpesona oleh kemampuan komputer untuk mengolah data dan memecahkan masalah. Saat itu, komputer hanya dimiliki oleh perusahaan besar dan lembaga akademis jauh dari jangkauan individu biasa. Namun Bill dan Paul bermimpi untuk membawa kekuatan komputer ke tangan setiap orang. Semuanya dimulai ketika mereka membaca sebuah artikel tentang Altair, 8800 komputer mikro pertama yang dirancang oleh Ed Roberts. Altair 8800 diiklankan di majalah Popular Electronics, memancing ide besar dalam diri mereka. Mereka melihat potensi besar dalam mengembangkan perangkat lunak untuk komputer mikro ini. Meski belum pernah melihat Altair, Tuitam Noab Shinadat secara langsung, mereka yakin bisa membuat bahasa pemrograman untuknya. Dengan semangat yang berkobar, Bill dan Paul menghubungi Ed Roberts dan menawarkan untuk mengembangkan Interpreter Basic untuk Altair. Roberts tertarik dan meminta mereka untuk menunjukkan hasil kerja mereka. Akan tetapi, mereka belum memiliki apapun. Dalam 8 minggu yang melelahkan, Paul menulis kode, dan Bill menyempurnakannya. Akhirnya, mereka berhasil menyelesaikan interpreter basic pertama untuk Altair 8800 yang berfungsi dengan baik saat diuji. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting bagi mereka. Pada tanggal 4 April 1975, Bill Gates dan Paul Allen resmi mendirikan perusahaan bernama Microsoft yang diambil dari kata mikrokomputer dan software. Perusahaan ini berbasis di Albuquerque, New Mexico, dekat dengan Metz, perusahaan yang memproduksi Altair. Inilah awal dari perjalanan panjang mereka. Microsoft berkembang pesat dengan menyediakan bahasa pemrograman basic ke berbagai platform. Komputer mikro yang muncul di pasar, permintaan akan perangkat lunak mereka terus meningkat. Setelah beberapa tahun, mereka memutuskan untuk menghapus tanda hubung dari nama perusahaan menjadi Microsoft yang kita kenal saat ini. Bill Gates yang memiliki visi bisnis yang tajam, melihat peluang besar di masa depan. Pada tahun 1940, IBM menghubungi Microsoft untuk mengembangkan sistem operasi bagi komputer pribadi, PC baru yang direncanakan. Awalnya, Microsoft menyarankan CPM dari Digital Research, tapi negosiasi dengan IBM berakhir tanpa kesepakatan. Bill Gates melihat kesempatan bagus dalam situasi ini. Microsoft kemudian membeli QDOS, Quick and Dirty Operating System, dari Seattle Computer Products, dan mengembangkannya menjadi PC-DOS untuk IBM. Kesuksesan PC-DOS membawa Microsoft ke puncak industri perangkat lunak. Akan tetapi, Bill Gates memiliki visi yang lebih besar. Ia ingin membawa sistem operasi mereka ke setiap komputer pribadi, tidak hanya komputer IBM. Dari sinilah lahir MS-DOS versi sistem operasi yang dijual Microsoft kepada berbagai produsen komputer. Strategi ini menjadikan MS-DOS menjadi standar industri dan menguatkan dominasi Microsoft di pasar. Seiring berkembangnya teknologi, Microsoft terus berinovasi. Pada tahun 1995, kami meluncurkan Windows 1.0, sebuah antarmuka pengguna grafis yang berfungsi di atas MS-DOS. Meskipun awalnya tidak begitu sukses, ini menandai awal dari era baru bagi Microsoft. Versi-versi Windows berikutnya semakin sempurna dan akhirnya mendominasi pasar. Sistem operasi komputer pribadi Bill Gates juga mendorong kami untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Office yang meliputi Word, Excel, dan PowerPoint. Paket perangkat lunak ini menjadi sangat populer dan digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Integrasi yang erat antara Windows dan Office semakin mengokohkan posisi kami sebagai pemimpin di industri. Teknologi kami terus tumbuh dan mengakuisisi berbagai perusahaan teknologi lainnya untuk memperluas portofolio produk kami. Pada tahun 2000, Bill Gates mengundurkan diri dari posisi CEO dan menyerahkannya kepada Steve Ballmer, teman kuliahnya di Harvard. Namun Gates tetap aktif di perusahaan sebagai ketua dewan dan kepala arsitek perangkat lunak di bawah kepemimpinan Steve Ballmer. Kami melanjutkan ekspansi ke berbagai bidang teknologi, termasuk layanan cloud dengan Azure, serta industri game dengan Xbox. Kami juga melakukan perubahan besar dalam model bisnis. Kami dengan beralih ke layanan berlangganan seperti Office 365. Pada tahun 2014, Satya Nadella mengambil alih sebagai CEO. Ada pemimpin transformasi digital. Kami lebih lanjut, kami terus berinovasi. Dengan teknologi-teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan, realitas campuran, dan komputasi kuantum, kami tetap setia pada visi awal Gates
dan Ellen untuk memberdayakan setiap orang, dan organisasi di planet ini untuk mencapai lebih banyak hal. Dari sebuah ide di garasi kecil, hingga menjadi salah satu perusahaan, teknologi terbesar di dunia, kisah lahirnya kami adalah bukti. Dari kekuatan visi, inovasi, dan ketekunan. Kini, lebih dari 4 dekade, sejak didirikan kami terus memimpin di berbagai aspek teknologi. Global kami terus mengejar tujuan untuk membuat teknologi lebih dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang, menciptakan dampak yang luas dalam kehidupan sehari-hari jutaan manusia. Di seluruh dunia, lahirnya Microsoft bukan hanya cerita tentang sebuah perusahaan, tetapi juga tentang revolusi, teknologi yang mengubah cara kita hidup dan bekerja.